pembunuhan oleh anak di bawah umur kembali terjadi. 3 orang pelajar terlibat dalam kasus pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan di pinggir jalan persawahan di Kampung Dono Arum, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Pelaku utama dibantu oleh 3 orang pelaku lainnya yang masih berstatus pelajar SMP. Setelah membunuh korban, para pelaku membawa kabur motor serta benda-benda berharga milik korban. Keempat orang pelaku tersebut ditangkap di rumahnya masing-masing tanpa ada perlawanan. 17 November lalu, kasus pemerkosaan dan pembunuhan sadis dengan korban gadis muda ERK berusia 20 tahun dilakukan oleh WFMB, pelajar SMK yang masih berusia 16 tahun. Tersangka melakukan pembunuhan di sebuah kebun kosong Jalan Kaliurang, Ngemplak, Sleman. Tersangka melakukan pengancaman lalu memperkosa korban sambil menodongkan senjata tajam. Akhir November lalu, jasad seorang anak perempuan berusia 11 tahun ditemukan di dalam karung. Tersangka AR yang masih di bawah umur nekat menghabisi korban ALY yang juga tetangganya tersebut, diduga akibat sering menonton film porno di handphone. Tim TV One mengabarkan. Jadi aksi semacam ini tidak hanya satu kali terjadi, Arif Fadil. Tadi dilihat marak juga beberapa kali di beberapa daerah, begitu kan? Ya, itulah alasan kita pagi ini kita coba ingin mendiskusikannya ya, gitu. Kita mungkin berangkat dari kasus itu, tapi kita tidak substantif mengarah ke satu kasus tertentu. Tapi mengapa anak berani melakukan tindak kejahatan? Mungkin ya, saya nggak mau mengatakan biasa sih gitu, nggak mau saya mengatakan itu. Biasa tapi dari mana? Ini kok kualitasnya kok udah mulai serem nih, membunuh atau kasus pembunuhan. Ya, tingkatnya sudah level kekerasannya yang luar biasa lah kalau kita bisa bilang gitu. Kita akan bahas hal ini, pemirsa. Sudah hadir di studio, di samping saya sudah ada Mbak Irma Gustiana, psikolog. Dan selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, kita juga akan langsung terhubung juga ini, Mbak, dengan Mas Eko Yuwono, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Eko. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak, Mas. Iya, Mas Eko, pasti juga mendengar juga, tadi juga menyimak juga ada paket berita sebelumnya yang kita miris lah, Mas, kalau melihat aksi pembunuhan yang berada di Kabupaten Lampung akhir-akhir ini. Dari 4 itu bahkan ada 3 orang ini usianya masih di bawah umur, rentangnya 13 sampai 15 tahun. Betul, Mas Eko? Iya, benar. Jadi sebenarnya kami masyarakat Lampung Tengah itu dikejutkan gitu ya dengan adanya anak-anak hari ini yang memang sangat luar biasa ya. Apalagi dengan adanya anak yang bermasalah dengan hukum yang ikut serta dalam hal 340 itu ternyata masih umur belasan tahun gitu ya. Jadi 13, 15, 16 tahun gitu ya. Nah, ini justru sebenarnya membuat kami semua masyarakat di Lampung, khususnya di Lampung Tengah itu berpikir sebenarnya ini ada apa dan kenapa gitu ya. Kenapa anak-anak yang harusnya bermain dengan anak-anak yang lain di rumah, berkumpul dengan keluarga, tapi justru bisa melakukan tindak pidana yang sudah luar biasa. Seperti contohnya yang sudah viral, itu sampai menghabisi nyawa orang lain. Walaupun mohon maaf, tanda kutip, anak-anak ini hanya diajak dan diancam oleh pria dewasa yang memang merupakan temannya gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, Mas Eko bisa mendengar suara saya, Mas? Ya, bisa Mas, bisa. Oke, Mas Eko, tadi Mas Eko menyebut 340 ya, pasal yang sementara ini sejauh ini diterapkan terhadap kasus ini kepada para tersangka, betul ya? Jadi pasal yang disangkakan itu 365 ayat 3 dan pasal 338 Ju 340 ya. Jadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan. Nah, ini yang disangkakan oleh. Artinya ada perencanaan di situ ya, Mas Eko? Ya, kalau yang dewasa, yang tersangka utama, yang berinisial SJ, pelaku utama memang dia merencanakan dari awal untuk bagaimana mengeksekusi, menghabisi korban. Nah, terhadap yang anak belasan tahun ini, pelaku lainnya juga dikasih tahu nggak kalau misalnya dia bersiasat akan mau menghabisi nyawa korban begitu? Tidak, jadi anak-anak ini sebenarnya tidak tahu menau terkait apa yang akan dilakukan oleh tersangka utama.
Jadi mereka hanya diajak menemani, katanya dompetnya hilang di persawahan dan perkebunan. Maka disuruh nyari, diajak nyari gitu loh. Nah, tetapi pada saat di TKP ternyata anak-anak ini juga diancam. Kalau tidak mau membantu, maka akan saya bunuh juga kamu. Begitu. Jadi anak-anak ini kan sebenarnya di bawah tekanan gitu. Ada ancaman juga berarti ya, Mas? Iya, ada ancaman dari tersangka utama SJ. Artinya kalau anak-anak ini nggak mau bantu, kamu juga akan nasibnya sama seperti dia. Gitu. Mas Eko, ada peran khusus yang dilakukan oleh anak-anak ini nggak, Mas? Terlibat nggak sih ketiga orang pelajar di bawah umur ini, Mas? dalam pembunuhannya? Ya, jadi ada anak satu yang inisialnya RM, itu memang terlibat aktif, Mbak. Ada yang terlibat aktif, tapi 2 orang yang berinisial P dan M juga, itu sebenarnya tidak terlibat aktif, dia pasif, hanya disuruh memegang. Selanjutnya dia tidak tahu apa-apa. Oke. Nah, jadi artinya intinya memang sebenarnya, iya, silakan, Mas. ya, nah artinya sebenarnya anak-anak ini yang 2 ini berperannya tidak aktif, tapi yang satu memang aktif, walaupun itu di bawah tekanan, di bawah ancaman. Oke. Ya, clear lah di situ ya, Mbak Irma. Tadi disimak juga, walaupun memang di bawah tekanan begitu, tapi mereka ini kemudian ya mau nggak mau begitu harus melakukan. Tidak hanya kasus di Lampung saja, kalau kita berangkat dari kasus di Kabupaten Bandung, ada juga di daerah lainnya. Bisa ya, Mbak, anak zaman sekarang kemudian tingkat kekerasannya, perilakunya levelnya tinggi sekali, nggak cuma bolos sekolah ibaratnya, kemudian mencuri dan lain-lain. Iya. Jadi kalau kita lihat kan sebetulnya di fenomena sekarang ini banyak sekali hal-hal yang sangat memprihatinkan ya, tergantung juga bagaimana anak itu sebetulnya berada. Jadi kalau dulu kualitas perilaku kenakalan anak remaja itu kan masih terbatas terkait dengan bolos, geng-gengan ya. Tapi memang sekarang ini mulai meningkat ya kualitasnya sampai kepada pembunuhan ya, kriminalitas yang tingkat tinggi. Kita ngelihat dari segi psikososialnya. Jadi terkait dengan aspek psikologis anak remaja sendiri yang memang sedang dalam kondisi galau, mencari jati diri, kemudian values di rumah atau nilai-nilai di rumahnya seperti apa, kemudian secara sosial itu juga bisa bertentangan sebetulnya. Di mana anak itu bergaul, dengan siapa saat itu dia berada, lingkungan kemasyarakatan, lingkungan di mana anak itu juga lebih banyak berada, itu juga bisa mempengaruhi bagaimana pembentukan faktor kepribadian itu sendiri. Nah akhirnya seperti contoh yang ini ya, dia di bawah tekanan orang dewasa, di mana itu adalah sistem sosial yang dia saat itu nggak bisa menghindari gitu, karena ada ancaman-ancaman ya. Mungkin saja sebetulnya secara internal ada kontradiksi bahwa ini tuh nggak boleh, tetapi saat itu di kesempatan itu dia berada dalam sistem sosial yang sebetulnya salah. Nah itu sangat bisa mempengaruhi sekali. Saya membayangkan gini, Mbak Irma, seorang anak belasan tahun, ada yang usia 13 ya. Iya, itu kan ibaratnya kan kalau saya punya semacam kayak memory card gitu. Betul. Memory card yang kosong ya. Kan? Itu kan ibaratnya kan pasti kan tahu ya batasan mana hak mana batil, mana benar mana salah, mana hitam mana putih kan. Beda lah kalau kita mungkin yang udah remaja dewasa ini mungkin ada pengaruh-pengaruh di situ ya kan. Betul. Tapi kok nggak bisa menghindar ancaman itu yang membuat mereka. Betul, jadi ada stresor yang begitu menekan sehingga responnya dia itu kan pertama ya udah saya ikut atau saya menghindar, tetapi juga mungkin saya akan diancam juga, ada sesuatu yang nanti mengganggu kehidupannya dia gitu ya, sehingga ya anak juga fungsi berpikirnya remaja kan memang masih terbatas, fungsi eksekusinya di mana dia tahu oh ini nggak boleh, ini enggak, itu memang masih terbatas, sehingga sebenarnya memang bagaimana lingkungan itu orang dewasa yang benar-benar bisa untuk memberikan informasi yang tepat sebenarnya. Nah kalau sekarang kan sebenarnya dia berada dalam lingkungan dewasa yang sebetulnya tidak tepat. Nah itu akhirnya mempengaruhi nih pola pikirnya dia, ada kontradiksi nilai-nilai dia yang sebenarnya mungkin di rumah dia diajari itu nggak boleh gitu kan. Itu seperti itu sih. Terakhir saya mau ke Mas Eko. Mas Eko, kalau apa yang bisa Anda sampaikan mengenai hal ini? Karena Sikap kalau LPA dilihat juga kan mungkin, sikap LPA juga bahwa lingkungan sosial ini kemudian berpengaruh besar. Bahkan mereka ini kan sebenarnya juga saling mengenal begitu, Mas Eko. Ya, sebenarnya kalau dari hasil asesmen kami dan konseling kami kepada keluarga dan anak-anak, sebenarnya sebelum kenal dengan SJ, anak-anak ini
anak-anak yang pendiam, anak-anak yang memang biasanya berteman, berkumpul dengan anak-anak sebayanya gitu ya. Tapi setelah kenal dengan SJ ini mereka itu berubah 180 derajat. Nah, SJ ini 2018 itu juga menjadi dampingan kami, Mbak, Mas. Mereka, SJ ini pernah melakukan tindak pidana 363 dan divonis waktu itu 3 tahun. Dia keluar itu karena asimilasi anak-anak waktu itu ya. Nah, kemudian SJ ini sebenarnya kan keluarganya broken home. Keluarganya ini sudah tidak ada yang mengurusi lagi. Dan masyarakat juga di situ resah dengan kehadiran SJ ini. Makanya dia mencari tempat di mana yang nyaman. Nah, kemudian dia berkenalan dengan anak-anak ini. Nah, setelah berkenalan itu, SJ ini sering tidur di rumah anak-anak ini. Sering makan, tidur di situ. Nah, akhirnya mereka kenal. Kemudian sedikit demi sedikit mungkin ada doktrin-doktrin apa yang diberikan kepada SJ dengan anak-anak itu. Ternyata anak-anak itu ketika SJ mengajak dia mau-mau saja gitu. Tidak ada penolakan, tidak ada misalnya saya nggak mau ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, saya melihatnya ini sebenarnya kalau saya melihat memang perannya SJ ini sangat luar biasa sehingga anak-anak ini mau. Nah, tetapi kami juga tidak percaya begitu saja. Artinya keterangan anak hari ini juga akan kita kembangkan. Misalnya kami akan melakukan juga tes urin ya, apakah memang mereka ini juga memakai narkoba. Kemudian kita juga datangkan psikolog. Apakah memang ada misalnya anak-anak ini juga ada dia melihat YouTube atau melihat karena game online atau melihat yang mana. Faktor lain sehingga dia mau dan melakukan tindak pidana kejahatan itu. Ya. Oke. Baik Mas Eko, terima kasih Mas Eko atas waktunya pagi ini bergabung bersama kami dalam diskusi yang penting juga ya kita hadirkan pagi ini agar kita bisa waspada, bisa segera mencegah, melindungi, menangkal sebelum kejadian seperti itu. Mas Eko Yono, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita juga masih akan lanjut dengan Mbak Irma ya Mbak, tapi usai jeda saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa.